cerah di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas dan sulit ditempuh. Penumpang pun bertanya. Teman-teman, hari ini Selasa 13 September 2022, hari biasa pekan ke-24. Gereja merayakan perayaan wajib Santo Yohanes Chrysostomus, seorang uskup dan pujangga gereja. Bacaan hari ini diambil dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 14, ayat 27 sampai 31a. Mengingatkan bahwa kita semua adalah tubuh Kristus. Kita masing-masing adalah anggota tubuh Kristus. Anugerah ini kita terima karena rahmat baptisan. Dan sebagai anggota tubuh Kristus, kita semua wajib ikut ambil bagian dalam misi Kristus di dunia ini. Sebagaimana terungkap dalam bacaan Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Peran kenabian Kristus yang juga harus menjadi peran kita semua terlihat di sini. Dalam Injil diceritakan bahwa semua orang yang melihat Yesus mengakuinya sebagai nabi besar setelah membangkitkan seorang pemuda yang mayatnya hendak dikuburkan. Pemuda dari Nain, anak seorang ibu yang sudah janda. Peran kenabian Kristus yang menjadi salah satu tugasnya menjadi tekanan pada bacaan hari ini, mengingatkan kita pada peran yang telah diambil oleh Santo Yohanes Chrysostomus, Uskup Agung Konstantinopel yang hidup pada tahun 347 sampai 407 Masehi ini. Tersohor karena kefasihannya dalam berkhotbah dan berpidato, sehingga ia dijuluki si mulut emas, dalam bahasa Yunaninya Chrysostomus. Ia juga adalah nabi di zamannya karena berani menentang penyalahgunaan wewenang para pemimpin gereja maupun pemimpin politik pada waktu itu. Sebagai uskup agung, Yohanes tidak ragu mengkritik Ratu Elia Eudoxia, istri Kaisar Arkadius, karena gaya hidup yang amat mewah dan boros. Ratu membencinya dan memfitnah dalam sebuah sinode, hingga sang uskup dibuang keluar dari Konstantinopel. Setelah balik ke kota ini, Yohanes mengkritik lagi Ratu Elia Eudoxia yang dianggapnya gila hormat karena mendirikan patung dirinya yang terbuat dari perak di Augusteion dekat katedral keuskupan. Santo Yohanes mengecam perbuatannya, dan dalam khotbahnya ia berbicara dengan bahasa kiasan yang pedas. Katanya, sekali lagi Herodias berulah, ia menari lagi, dan muncul lagi keinginannya untuk menerima kepala Yohanes dalam sebuah nampan. Kata-kata ini mengacu pada kisah kematian Santo Yohanes Pembaptis, dan karena kecamannya inilah sekali lagi Uskup Agung Yohanes dibuang. Kali ini ke Kaukasus di Armenia. Jadi teman-teman, sama seperti Yohanes Chrysostomus, kita semua juga memiliki peran menjadi nabi. Selain sebagai nabi, kita semua yang telah dibaptis mengambil bagian dalam ketiga misi Kristus sebagai imam, raja, dan nabi. Nabi adalah pewarta kebenaran yang menyerukan pertobatan hati, dan mereka sendiri selalu mencari Allah. Sebagai nabi, kita punya tugas meluruskan semua hal yang tidak sesuai kehendak Allah. Karena itu kita juga punya kewajiban untuk mengajak siapa saja yang meninggalkan Allah untuk bertobat. Dan kalau kita semua nabi, maka kita satu sama lain harus saling mengingatkan agar selalu hidup lurus di jalan Tuhan. Bahkan terhadap para klerus, para pastor, kita juga harus berani mengingatkan mereka bila keliru. Sebagai awam, kita bertanggung jawab ikut menjaga hidup mereka, kesucian mereka. Para klerus, romo, uskup kita masing-masing. Semangat sinodalitas mengajak kita untuk menyadari bahwa antara kita para awam dan pastor punya kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Kita semua teman kerja atau mitra Tuhan
mitra Kristus. kepada Kita, yakni para awam dan klerus, adalah kolaborator Allah. takut dan Kita sama-sama punya tugas membangun, memelihara dan mengembangkan gereja yang adalah tubuh Kristus sendiri. sejalan banyaklah dan Dalam lingkup yang lebih kecil, kita juga bisa menjalankan peran kenabian itu. Di tempat kerja, komunitas tempat bergaul, lingkungan RT RW tempat kita tinggal, keuskupan, paroki, wilayah, lingkungan, atau bahkan dalam keluarga kita sendiri. akhir Tuhan Anak mengingatkan orang tuanya, istri mengingatkan suaminya, menantu mengingatkan mertuanya, dan sebaliknya. tolonglah Peran kenabian menjaga kita satu sama lain, agar tubuh Kristus tetap terjaga kesucian. Kau semua binasa kelak ya Tuhan. Santo Yohanes Chrysostomus mengatakan, Maha suci Allah atas segala sesuatu. Amin.